Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini ada pun tujuan pembelajarannya ya. Langsung ke materi. Nah, yang pertama itu adalah pengertian kerjasama. Kerjasama itu berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kata kuncinya itu adalah beberapa orang. Beberapa orang di sini yaitu lebih dari satu ya kalau kerjasama itu. Dan satu lagi kata kuncinya adalah tujuan bersama. Jadi nih misalkan kalian ditugaskan tugas kelompok, berarti kalian kan harus kerjasama dengan teman kalian gitu. Nah, ketika ada tugas kelompok atau kerjasama di dalam kelompok, misalkan si A maunya seperti ini, nilainya maunya udahlah nilainya 7 aja, si B maunya udah sih nilainya harus sempurna 10. Nah, hal itu kan nggak bisa seperti itu. Kemauan masing-masing orang itu tidak bisa salah satunya egois. Nah, makanya kerjasama itu harus mencapai sebuah kesepakatan di antara kelompok tersebut gitu. Jadi harus ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Itu ya kesepakatan kerjasama itu agar menggapai tujuan bersama. Terus di sini juga ada makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah dan merebut mempertahankan wilayah adalah hasil kerjasama nih, salah satu contoh dari kerjasama rakyat Indonesia. Jadi kerjasama dalam mengusir penjajah, dalam meraih kemerdekaan itu merupakan bukti bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dengan adanya kesadaran nasional atau menyuruh untuk persatuan dan kesatuan. Jadi dulu kan bangsa Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap penjajahnya itu kan lokal ya, masih bersifat kedaerahan. Jadi perang di Jawa, perang di Makassar, perang di Bali, perang di Aceh dan lain-lain gitu, masih bersifat daerah masing-masing gitu. Nah, seiring waktunya berjalan, bangsa Indonesia itu memiliki kesadaran nasional kalau mereka tuh harus bersatu gitu, bekerja sama untuk melawan penjajah. Jadinya nggak hanya bersifat kedaerahan tapi bersifat nasional. Jadi dari Sabang sampai Merauke melakukan kerjasama untuk mengusir penjajah. Akhirnya kita bisa merdeka seperti sekarang. Nah, Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan hasilnya dinikmati secara adil, dilakukan tanpa paksaan dan sukarela. Nah, gotong royong ini merupakan perwujudan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh dari gotong royong di berbagai daerah seperti di Jawa ada gugur gunung, di Bali ada subak, dan masih banyak lainnya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang pertama itu ada di bidang politik. Nah, di bidang politik ini landasannya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maksudnya itu adalah kerjasama di dalam politik itu kan antara pemerintah dengan rakyat di Indonesia itu bermusyawarah. Nah, dibuktikan dengan adanya DPR itu kan wakil rakyat ya, dan kita juga kan diberikan hak pilih gitu. Dengan adanya pemilu kita memilih presiden kita, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat yang akan menyambungkan suara rakyat ke pemerintahan. Nah, nanti kali ya kalau kalian sudah berumur 17 tahun, kalian bisa menggunakan hak suara kalian. Nah, di situ kan ketika pemerintah ingin memberlakukan suatu kebijakan, itu harus berdasarkan persetujuan wakil-wakil rakyat, yaitu yang ada di DPR. Seperti itu ya kerjasamanya antara pemerintah dengan rakyat. Seperti itu politiknya, kerjasama dalam politik.
Terus juga ada kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Nah di sini landasannya itu pasal 23A ya. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi pajak itu sifatnya memaksa. Di sini ada kerjasama ekonomi ya antara pemerintah dengan rakyat. Jadi kayak kalau kalian beli motor, beli mobil, itu kan pasti dikenakan pajak tiap tahun. Terus juga kalau kalian ke mall-mall nih beli makanan di mall, nah itu juga kan ada pajak restorannya. Nah terus juga kalau nanti kalian udah kerja ada pajak penghasilan, terus ada rumah juga kan ada pajak bangunan dan lain-lain. Nah pajak-pajak tersebut akan terkumpul di pemerintah dan disalurkan kembali ke rakyat gitu yang membutuhkan, entah untuk bangun sekolah, bangun rumah sakit, membangun jalan raya, dan lain-lain. Bisa juga digunakan untuk bantuan-bantuan sosial kayak mungkin salah satunya kayak KJP, Kartu Indonesia Pintar. Nah itu kan sumber dananya juga salah satunya berasal dari pajak ya, bantuan-bantuan untuk rakyat yang masyarakat yang kurang mampu. Nah itu berasal dari pajak juga. Itu kerjasamanya ya. Kalau misalnya orang kaya punya mobil mewah, ya pajaknya juga tinggi lagi. Nah nanti dari pajak tersebut disalurkan kepada pembangunan di Indonesia maupun kepada masyarakat yang kurang mampu. Terus juga ada perekonomian. Pasal 33 ini, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah salah satu contohnya adalah koperasi. Nah koperasi itu kan memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya gitu, dan diselesaikan dibentuk secara kekeluargaan. Jadi di koperasi itu kita bisa meminjam uang, bisa, dan diwajibkan untuk menabung, rajin menabung seperti itu ya. Nah nanti hasilnya juga akan bagi hasil oleh para anggotanya setiap tahun seperti itu ya, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Terus juga ada kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Nah intinya dalam pasal 30 dan 20 ayat 1 dan 3 ini itu setiap warga negara tuh wajib untuk melakukan usaha pertahanan, keamanan, dan pembelaan negara. Jadi ada bela negara. Nah, maksudnya di sini itu adalah kita harus cinta tanah air yang bisa kita lakukan ya. Dimanapun kita berada, kita wajib mengharumkan nama bangsa, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga rela berkorban untuk negara kita gitu ya. Kerjasama dalam kehidupan pertahanan keamanan negara. Nah terus juga ada kerjasama antar umat beragama, yaitu ada pasalnya sini ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi di Indonesia itu setiap orang itu bebas memiliki kepercayaannya, memeluk kepercayaannya gitu, dan kita memiliki keanekaragaman kepercayaan di Indonesia. Nah dari situ kita harus saling menghargai dan menghormati seperti itu ya. Nah sikap yang harus dihindari untuk terjadinya sebuah kerukunan, karena kan kita beragam nih. Nah untuk bisa rukun kita harus menghindari sikap-sikap fanatik sempit gitu, merasa yang paling benar gitu, itu tidak boleh ya. Terus individualis, mementingkan kepentingan sendiri, itu tidak baik. Terus eksklusivisme itu kayak memisahkan diri gitu loh, kayak kita nih misalkan dari suku Jawa ya, maunya sama orang-orang Jawa aja gitu bertemannya, bergaulnya, nggak mau sama suku-suku yang lain. Nah itu nggak boleh. Atau membeda-bedakan kelas, misalkan kita merasa orang kaya ya maunya gabung sama orang-orang kaya aja gitu, itu nggak boleh gitu. Atau misalkan kita agamanya Islam, nah kita mau temennya sama orang Islam aja, itu nggak boleh. Kita harus saling berbaur dan menghargai sesama walaupun kita berbeda-beda seperti itu ya. Ini sikap eksklusivisme itu tidak baik gitu. Terus juga ada primordialisme, itu tuh kayak melebih-lebihkan sesuatu. Misalkan
kita dari suku Sunda gitu kan, atau Betawi. Nah kita tuh sangat melebih-lebihkan suku kita sampai kita tuh kayak merendahkan yang lain gitu. Itu nggak boleh ya, itu sifat primordialisme, nggak boleh seperti itu. Oke, itu ya kerjasama antar umat beragama. Kerjasamanya itu apa ya, kita tuh saling menghargai, menghormati, terus bertoleransi karena kita tuh beraneka ragam. Nah di sini pentingnya kerjasama. Yang pertama, akan pekerjaan terasa lebih ringan, lebih cepat selesai, lebih efektif pekerjaannya, menyadarkan untuk mendahulukan kepentingan umum, dapat memupuk tanggung jawab sosial, meningkatkan rasa setia kawan nih kerjasama itu, memupuk rasa kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, menciptakan kerukunan, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah itu ya manfaat dari kerjasama. Nah di sini juga perwujudan kerjasama itu ada di berbagai lingkungan kehidupan kita ya, bisa ada di kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah di sini kalian ada tugas ya, nanti kalian buat tabel seperti ini. Nah untuk lebih rinciannya ada di sini, nanti kalian baca saja ya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komentar atau bisa chat saya, hubungi saya. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.